Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Bukan dongku sawangan jantungku, yen marem kamu nyekseni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Sepiro gedenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Sere. Kok miring rumah saku apa sing miring apa aku? Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official semua tanpa terkecuali dari Sabang sampai Merauke, dalam dan juga luar negeri. Semoga semua dalam kondisi yang sehat. Semoga semuanya selalu dalam kondisi yang baik. Doa terbaik buat teman-teman semua yang sedang sakit semoga cepat sembuh. Amin. Yang sedang punya masalah semoga cepat selesai masalahnya, dan yang saat ini sedang dalam kondisi punya tanggungan hutang piutang, Mas terus doakan semoga hutang entang lunas. Sere. Wes, aman. Bocah-bocah bengok-bengok aku kan tadi ketemu wang sanes bar zuhur suwi wes maem kan tadi bocah-bocah meneng apa nggak ngerome teh ya wes lah tak bikin video aja. Takutnya teman-teman tuh nungguin gitu loh. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber dalam dan juga luar negeri. Pokoknya doa terbaik buat teman-teman semuanya. Selamat bergabung untuk yang baru pertama kali join atau pertama kali nonton video ini. Support Mas Tulus langsung ya. Dengan di subscribe, hidupkan tombol loncengnya, di like juga, oke. Kemudian dibantu share ke media sosial yang kalian punya. Sama satu lagi, kalau ada iklan yang pendek, please jangan di skip. Kalau yang panjang boleh di skip ya teman-teman ya. Dan teman-teman yang mau nyawer, manfaatkan tombol super thanks atau terima kasih di bawah video buat yang mau berbagi rezeki ke Mas Tulus. Nggih. Sehat berkah melimpah untuk semuanya. Jangan lupa untuk selalu semangat. Semangat untuk kebaikan, semangat untuk berprasangka baik, semangat untuk meminta sesuatu yang pasti yang baik-baik saja dari Tuhan. Amin. Harus selalu semangat, 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 semangat. Yang sudah like, sudah share, kemudian sudah tidak skip iklan, terima kasih. Semoga jadi amal ibadahnya jenengan ya. Matur nuwun, terima kasih banyak. Apa yang mau dibahas Mas Tulus sesuai dengan judulnya? Saya mau bahas terkait dengan fenomena super blue moon, fenomena bulan purnama yang disebut super blue moon. Kalau Mas Tulus salah tolong dikoreksi di kolom komentar ya. Ini akan terjadi dan bisa disaksikan di Indonesia pada tanggal 30 dan juga 31 Agustus 2023. Bisa disaksikan tadi jam 9 pagi untuk waktu Indonesia Barat. Apakah sudah ada yang melihat? Apakah sudah ada yang memperhatikan? Karena konon katanya fenomena ini bisa dilihat secara mata telanjang. Kalau ada yang bisa lihat silahkan tulis di kolom komentar. Bentuknya seperti apa? Apakah indah? Apakah bagus? Apakah warnanya betul-betul blue seperti namanya? Tulis di kolom komentar sekarang ya. Sebelum kita membahas itu, Mas Tulus mau ingatkan terlebih dahulu kepada teman-teman semua bahwa Mas Tulus masih butuh bantuan teman-teman semua. Wabil khusus kegiatan baik yang paling akan dekat yang akan kita selenggarakan yaitu sedekah bumi. Mas Tulus butuh bantuan
teman-teman semuanya yang mungkin ingin bantu, yang mungkin pengen nyukupi, pengen nambahin, silahkan. Kurangnya saiti lagi rek, sedikit lagi ya. Kalau dari hitungan 100% kurang di angka kurang lebih di 20% lah. 20% lagi kita akan capai target pengumpulan dana sedekah bumi. Teman-teman yang masih pengen bantu silahkan cek kolom komentar. Biasanya Mas Tulus sematkan paling atas rekeningnya DBS atas namanya juga Tulus Rianto ya. Ke rekening DBS atas nama Tulus Rianto di kolom komentar buat yang membantu sedekah bumi. Mungkin lagi punya usaha, usahanya lagi lancar, yo perkebunan, yo pertanian, ya segala macam. Apa nanam udang, tempatku tuh nanam ya bahasanya. Maksudnya punya peternakan, punya tambak udang atau ikan tuh juga boleh. Waktunya kita sedekah bumi. Yuk kita lakukan ruatan terhadap bumi kita, lestarikan budaya sembari bersedekah. Teman-teman yang membantu silakan cek kolom komentar paling atas ya. Ada rekening DBS atas nama Tulus Rianto. Kalau buat sedekah bumi tidak ada minimal maksimal, terserah. Tapi kalau untuk yang pengen bantu sedekah nasi box kita yang akan kita gelar di akhir Jumat bulan September, teman-teman bisa membantu ke rekening BRI atas nama Tulus Rianto, tetapi ada minimalnya. Minimalnya satu nasi box itu kita hargai Rp12.000. Maksimalnya unlimited. Teman-teman yang mau transfer ke rekening BRI atas namanya juga sama-sama Tulus Rianto ya. BRI buat sedekah nasi box, kalau DBS buat sedekah bumi. Oke, matur sembah nuwun, terima kasih banyak bagi hamba-hamba Allah yang sudah membantu siapapun jenengan. Mas Tulus doakan semoga bertukar dengan rezeki yang berkah melimpah, amin. Semoga bertukar dengan kesehatan, bertukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya, amin ya Allah. Dan teman-teman yang nonton, yang sudah bersedekah buat nasi box, buat sedekah bumi, Mas Tulus doakan semoga hajat baiknya segera Allah kabul, amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Matur sembah nuwun. Dan yang mau pesan minyak bidara, stoknya sudah sangat banyak, sudah ada dan alamatnya sudah aman ya teman-teman. Teman-teman bisa langsung DM saja ke nomor WhatsApp yang di 0857, nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi khusus buat teman-teman yang mau pesan minyak bidara. Langsung terdepoin saja, harganya 180.000 belum termasuk ongkos kirim ya. Jadi teman-teman tinggal DM-kan saja, Mas Tulus, nama saya Pak Suryono, saya pesen 3, kirimnya ke daerah Surabaya, ongkirnya berapa? Alamatnya, nomor HP, dan juga alamat lengkapnya, nama penerimanya, kode pos, RT RW-nya juga jangan lupa ya. Kalau ada nomor rumah juga nomor rumahnya juga boleh, oke? Langsung to the point begitu saja. Nanti setelah teman-teman kirim, prosedurnya Mas Tulus akan balas. Bu, Pak, sudah saya kirim, harganya segini, totalnya sama ongkir segini, jadi totalnya segini, transfernya ke rekening ini. Biasanya teman-teman barang sudah saya kirim baru saya kabari. Kalau teman-teman ragu atau takut Mas Tulus nipu, boleh transfernya setelah barangnya diterima. Oke, matur nuwun nggih. Rek kok rada miring apa jane? Apa pikiranku yang lagi miring? Lagi oleng wae lho, rek ora ilang-ilang olengku. Tadi live juga tidak terlalu kerasa karena Mas Tulus fokusnya kan ke ke komentar ya. Jadi Mas Tulus nggak terlalu fokus. Yang kali ini nih kayaknya kok rotok-rotok miring. Apa jangan-jangan pikiranku sing rotok miring kaya wonge. Oke, matur sembah nuwun, pokoknya harus selalu semangat buat teman-teman semua ya. Oke. Hari ini tanggal 13 Masya Allah ya Tuhan. Hari ini tanggal 30 sama 31 Agustus 2023 itu ada fenomena langka yang terjadi. Konon katanya hanya 2,5 tahun sekali dan itu belum tentu bisa disaksikan. Nama fenomenanya itu adalah fenomena Blue Moon atau Supermoon atau Super Blue Moon. Banyak yang mengatakan, banyak yang mengartikan seperti itu namanya ya. Fenomena ini terjadi ketika bulan terlihat sedikit lebih besar daripada dan lebih terang, meskipun biasanya hal ini tidak semudah atau tidak bisa dilihat oleh pengamat biasa. Penyebabnya adalah bentuk orbit bulan yang tidak sempurna. Jarak rata-rata antara bulan dan juga bumi adalah 238.855 mil. Dalam kasus ini jaraknya akan menjadi lebih dekat dengan bumi, yaitu 221.942 mil.
Meskipun kita menggunakan istilah supermoon, sebenarnya bulan bisa berada dalam jarak yang sangat dekat dengan bumi kapan saja. Tetapi dalam fase ini, kita bisa menyaksikan fenomena ini pada hari ini tanggal 31 Agustus pukul 8:35 dan juga 09.35 WITA dan 10.35 WIT. Nah, adanya fenomena ini bisa disaksikan dengan tidak menggunakan peralatan apapun, alias dengan mata telanjang. Jadi teman-teman tidak usah menggunakan teropong, tidak menggunakan kacamata khusus, tetapi ini bisa dilihat secara mata telanjang. Dan saat video ini tayang, yang pasti fenomena itu sudah tidak bisa diperhatikan. Dan fenomena ini cukup langka menurut saya, karena bulan purnama ini terjadi hanya kurang lebih, kalau saya salah saya mau dikoreksi, hanya di 2,5 tahun sekali. Jadi lumayan langka. Banyak teman-teman yang nanya karena ini viral. Tadi juga ada yang bilang katanya warnanya biru Mas Tulus, warnanya bagus sekali, dan ini juga merupakan salah satu contoh energi yang baik kalau dari warnanya. Bagaimana segi pandang Mas Tulus sendiri, apakah ini pertanda buruk atau pertanda baik? Apakah ini hal yang bisa dijadikan sebagai momen bahwa ini adalah sesuatu yang menunjukkan sesuatu yang baik atau buruk? Sebetulnya secara simpelnya adalah hal ini ada baik dan ada buruknya. Kalau teman-teman melihat tandanya baik atau buruk, saya bilang dua-duanya ada. Secara energi saya perhatikan untuk 30-31 ini secara energi ya. Secara energi betul kalau teman-teman bilang dengan warna birunya. Biru banget Mas Tulus, terlihat sangat biru. Dan memang tidak semua wilayah di Indonesia ya teman-teman bisa menyaksikan secara sempurna. Tetapi tadi ada yang kirim ke saya info bahwa bisa melihat dan biru sekali. Kalau kita perhatikan dari angkanya, dari warnanya, warna biru memang warna yang redup, warna yang adem, warna yang bagus, warna yang netral. Warna yang biasa dimiliki, warna aura dimiliki oleh para raja atau pengayom atau orang yang memiliki masyarakat banyak. Biasanya warna biru ini dimiliki oleh kepala organisasi, oleh presiden, oleh raja, oleh orang-orang yang memiliki banyak pengikut. Itulah warna energi biru. Jadi kalau dibilang secara energi warnanya baik, energinya sangat baik sekali teman-teman. Energinya sangat baik. Tetapi kalau dibilang pertanda baik, saya juga tidak bilang ini pertanda baik. Karena seperti yang kita tahu, ternyata betul apa yang disampaikan Cerondol teman-teman. Kemarin yang waktu kita lagi live, Cerondol kan tiba-tiba masuk atau tiba-tiba ngoceh bahwa akan ada gelombang tinggi. Ya, ada gelombang. Ternyata fenomena ini juga akan berpengaruh ke air pasang surutnya air laut teman-teman. Jadi pasang surutnya air laut juga akan terpengaruh karena ada fenomena ini. Walaupun banyak ahli yang mengatakan bahwa fenomena ini tidak akan berpengaruh atau mempengaruhi gempa bumi. Banyak yang menghubungkan dengan cara seperti itu ya. Ada yang bilang nanti berpengaruh ke gempa nggak Mas Tulus? Berpengaruh ke musibah besar nggak Mas Tulus? Kalau berpengaruh secara langsung saya lihat tidak. Dan tim terkait atau orang-orang atau para ahli sekalipun juga mengatakan tidak ada hubungannya. Tidak berhubungan fenomena supermoon ini dengan kejadian musibah yang akan datang. Sebetulnya tidak ada. Tetapi kalau siklus yang ikut terbawa yaitu air pasang dan juga gelombang tinggi di laut, ternyata tadi saya juga dapat info dari teman-teman yang share ke saya, ternyata BMKG itu juga merilis info tanggal 30 dan juga 31 ini kita diwaspadai gelombang tinggi teman-teman, Masya Allah. Ternyata mungkin Cerondol itu ada kerjasama dengan BMKG kali ya. Kok dia tahu loh Rek. Dia bisa ngerti kalau ada gelombang. Kemarin kan secara itu bukan tebakan lagi kalau menurut saya. Karena dia pulang dengan kondisi badan yang basah gitu loh. Katanya saya pulang dari rumah saya, nengokin rumah saya. Kan pulangnya itu katanya lewat laut laut nyebrang Bakau Merak lah ceritane DE. Ternyata basah gitu loh sampai sini. Dan kemarin dia bilang, jam berapa kemarin kira-kira teman-teman tanggal 30? Mungkin sekitar jam 10, jam 11-an lah ya kurang lebih ya. Dan di jam-jam itu dia pulang badannya basah semua.
Dan kondisinya dia langsung bilang kalau ada gelombang tinggi. Dia tidak mengatakan kalau besok mau ada gelombang tinggi sebetulnya. Tetapi dia bilang hati-hati soal gelombang tinggi karena saya pulang tadi kondisi saya basah gitu loh. Dan ternyata teman-teman hari ini ada yang rilis, ada yang nge-share info ke saya terkait dengan info dari BMKG bahwa memang 30-31 ini ada info gelombang tinggi. Ini yang kayaknya Cerondol nih kalau kerja di BMKG cocok ya. Jadi asisten BMKG gitu ya, Rek ya. Ngapunten bercanda ya teman-teman. Jadi di situ. Kalau secara energi saya lihat memang biru ini juga lambang energinya. Energi ini kalau orang bilang akan ada portal yang dibuka tutup hari ini, ada hal buruk, hal baik yang terjadi hari ini, menurut saya juga tidak seperti itu secara keseluruhan. Secara garis besarnya tidak seperti itu. Tetapi ini yang saya maksudkan adalah satu hal yang harus kita tahu. Memang banyak orang yang masih sangat eh, tabu dengan yang namanya gerhana, kemudian dengan yang namanya bulan purnama. Jadi orang masih banyak berpikir yang tidak-tidak. Padahal hal utama yang bisa berpengaruh terkait dengan adanya gerhana bulan atau bulan purnama itu yang paling utama adalah terkait dengan pasang surutnya air laut. Hanya itu untuk sementara waktu yang saya tahu. Selebihnya saya mohon maaf kalau saya tidak paham terkait dengan itu. Jadi kalau yang tahu tambahkan info. Secara energi sangat baik. Makanya kalau teman-teman tanya pertanda baik apa pertanda buruk Mas Tulus, bisa dua-duanya. Bisa dua-duanya karena kalau menurut saya ini pertanda baik, ada energi baik yang ya tadi warnanya biru ya, jadi mengayomi. Warna baik ini, energi baik ini juga jadi penetral sebetulnya. Energi baiknya sebagai energi penetral untuk hari ini. Dan saya kaget bahwa saya kemarin sempat berharap ya di 30, saya bilang mudah-mudahan besok nggak ada musibah. Mudah-mudahan besok nggak ada apa-apa. Ternyata hari ini ada musibah kecelakaan di Ngawi, teman-teman. Kecelakaan bis di Ngawi. Saya masih belum dapat update-nya. Nanti kalau teman-teman setuju silahkan tulis di kolom komentar. Kita bahas besok di tanggal 1 ya. Kita bahas di tanggal 1 September. Kalau setuju tulis di kolom komentar begini. Setuju Mas Tulus bahas kecelakaan yang di Ngawi. Kalau setuju besok Mas Tulus akan buat video. Berarti besok 2 video lagi ya terkait baca bulan September dengan video yang kecelakaan di Ngawi. Kalau setuju silakan tulis di komentar. Di kolom komentar maksudnya. Seperti itu. Dan ini merupakan bukan pertanda baik. Energinya baik, mengarahnya ke sesuatu yang baik, energinya warna penetral, warna pengayom, dan asal dari mana kalau kita artikan ini asalnya dari Allah pasti dan diwakilkan atau istilahnya tuh dibawa oleh leluhur kita karena warnanya biru. Warna warna pengayom, warna baik, warna penetral. Ini salah satu usaha leluhur kita ya teman-teman. Karena saat ini juga sedang ada semacam perang kecil yang dilakukan oleh naga dari Kidul dengan naga yang diciptakan sama Mbah D ini. Jadi mereka tuh sedang membuat kacau, mudah-mudahan nggak ada apa-apa, hati-hati teman-teman yang dalam masa penyeberangan, kita doakan mudah-mudahan nggak ada apa-apa lah ya, semuanya baik-baik saja ya, karena perkelahian kecil ini terjadi pasti pusatnya akan di laut, karena mereka akan coba mencari tumbal di laut teman-teman, hati-hati sekali, makanya saya juga agak deg-degan. Yang bisa saya lakukan cuma berdoa, dan berdoa, mudah-mudahan nggak ada apa-apa. Di situ saat ini sedang terjadi untuk hari ini, jadi banyak sekali hal-hal yang mengejutkan di akhir bulan ini. Nggak tahu kenapa mendekati saya buat sedekah bumi, mendekati bulan September ini kok kayaknya malah tebel semua gitu loh. Dan yang saya takutkan ternyata terjadi, kecelakaan juga ada, berarti kita harus sangat-sangat mewaspadai ini. Kita harus sangat-sangat hati-hati bahwa ini adalah satu dan lain hal yang merupakan pertandanya. Alam sudah memberikan clue kepada kita bahwa bukan pertanda yang sangat baik. Dan fenomena ini juga bisa di dua hal tadi. Kalau teman-teman tanya baik atau buruk, saya bisa bilang dua-duanya. Energinya sangat baik, mengayomi kita, tapi pertanda atau mengarahnya kemana, ini bisa berpengaruh dengan air pasang laut, sedangkan kita tahu BMKG sudah merilis bahwa 30-31 ini juga berpotensi ada gelombang tinggi. Berarti sangat berpotensi menjadi musibah. Lalu ada bangsa jin yang hari ini justru sedang cari tumbal. Seperti apa ceritanya nanti kita cari tahu. Apakah mereka berhasil atau tidak, kita nanti akan coba ulas. Kalau teman-teman setuju, saya coba akan cari tahu lagi. Cerondol paling simple ngasih info ini, karena dia lagi berada di laut juga. Jadi saya mungkin bisa dapat info dari Cerondol, tapi untuk sementara waktu ini saya masih belum tahu infonya. Tetapi, kalau sampai mereka gagal atau leluhur kita gagal mengcovery ini akan ada kecelakaan laut yang lumayan besar.
Menurut saya arahnya ke situ, jadi bahaya sekali. Kalau kita perhatikan secara energi ada yang tertutup terbuka misalnya, ada yang lari ke situ. Saya tidak melihat itu secara detail, tapi kalau ada energi baik yang menetralkan kita atau mengademkan kita atau ngayomi kita atau mengarahkan kita untuk menuju sesuatu yang lebih baik, saya sangat melihat itu. Saya sangat memperhatikan itu. Ini juga salah satu poin yang sangat bisa kita pilih atau kita pilah atau kita lihat, dan energinya ini justru mengarah ke kita, mengcovery tubuh setiap manusia. Biru ini sebetulnya banyak artinya teman-teman. Biru ini tidak mengarah ke kekerasan, tetapi biru ini juga selain pengayom, biru ini juga simbol kesembuhan atau simbol penyembuh. Sepertinya sedang ada yang dinetralkan ya dari Nusantara kita, sehingga kita bisa mengalami fenomena ini. Secara garis besar ini fenomena biasa, bisa terjadi di mana saja, dan bukan fenomena langka walaupun terjadinya hanya 2,5 tahun sekali, tapi fenomena seperti ini sebetulnya sangat mudah ditemukan ya. Tapi dalam sisi ini kita pandang dari segi pandang saya sendiri, ini adalah salah satu hal yang baik dari segi energi, tetapi kurang baik dari segi pertandanya atau arahnya. Jadi kalau digambarkan sebagai sesuatu yang buruk ya, di hari ini tuh netral sekali. Hari ini tuh harinya netral sekali. Bisa dimanfaatkan untuk keburukan dan juga kebaikan menurut saya. Jadi ya tadi saya bilang penghabisan angka 8. Angka 8 itu kan netral ya. 8 itu mau kamu berbuat baik ya dapat baik. Kamu berbuat buruk ya dapat buruk. Jadi netral gitu loh. Jadi itu bisa berkelipatan sesuai dengan yang dilakukan atau sesuai dengan tujuannya. Kalian mau berbuat kejelekan ya bisa. Kalian mau berbuat kebaikan juga bisa. Jadi ya jeleknya angka 8 itu netralnya itu jadi bisa berputar kemana saja. Ini yang bahaya. Berarti secara garis besarnya fenomena ini adalah fenomena yang dengan energi baik tapi untuk pertanda yang buruk. Apa yang bisa kita baca sebetulnya di balik ini? Maaf teman-teman, dari tanggalnya ada angin kencang dan juga air yang kencang juga masih lari di situ. Ada air kencang, ada air tinggi, kemudian ada angin yang kencang juga. Dan ini salah satu hal yang patut kita waspadai. Dan intuisi ini belum berhenti karena ada angka 8. 8 itu lingkupnya luas sekali teman-teman. Jadi kalau biasanya kita membaca intuisi itu mentok di angka 3 bulan atau 90 hari, di sini bisa sampai di nominal 2 kali lipat di atasnya. Karena posisinya 8 itu angka yang nggak putus. Gitu terus gitu loh Rek. Jadi arahnya ke situ. Nah, hal yang berhubungan dengan bulan, hal yang berhubungan dengan bumi, hal yang berhubungan dengan hal yang sedang kita perhatikan sekarang, ini paling kuat secara energi saya lihat adalah energi bumi. Bumi kita itu sedang tidak baik-baik saja. Di akhir bulan kita diguncang gempa berkali-kali dalam satu hari, dan sampai hari ini tanggal 31 Agustus 2023 kita masih diancam gempa. Dan hal buruk yang saya perhatikan di sini ada 3. Kalau kita gambarkan sebagai musibah di balik fenomena supermoon ini. Yang pertama adalah terkait dengan angin kencang. Kedua adalah air dan kencang dan juga tinggi. Kemudian yang terakhir adalah gempa. Masya Allah. Kalau 3-tiganya ini bersinergi jadi satu, dengan sekarang yang masih ada perdebatan atau perpecahan atau perkelahian kecil, bagaimana maksudnya? Apakah ini akan jadi sesuatu yang besar? Ya wallahu alam. Tapi kita bisa minta apa? Kita bisa ngomong apa? Mintanya cuma satu. Mudah-mudahan semuanya baik-baik saja. Saya itu masih berpikir teman-teman, kayak mau ada apa di kepala saya itu. Tapi saya tidak tahu itu apa. Masih jauh sekali pikiran saya. Dan kalau kemarin kita mikir gempa 3 tempat itu bukan yang Mas Tulus maksud. Di pikiran Mas Tulus ada sesuatu. Bukan. Bukan itu. Kenapa Mas Tulus nggak tahu? Ya wallahu alam. Saya bukan Tuhan. Ada batasan yang saya nggak bisa akses di situ. Tapi yang bisa kita jadikan hal di sini adalah kewaspadaan. Kita harus hati-hati, kita harus waspada terkait dengan hal-hal yang mungkin saja bisa terjadi. Salah satunya kita dengarkan info dari BMKG, kalau ada info apa, kita cek infonya. Oke, mereka juga bisa salah karena itu hanya sebatas ramalan. Tapi saya yakin mereka menggunakan alat yang lebih canggih. Mereka bisa mendeteksi dini. Jadi kalau ada apa-apa, ya itu tadi. Tetapi teman-teman, satu lagi dari supermoon ini yang paling kuat yang saya ingat, yang saya hitung, yang saya baca, yang saya lihat adalah gempa.
Gempa yang terjadi di wilayah yang dekat dengan air atau dengan laut. Gempa yang terjadi yang dekat dengan air atau laut dan mungkin saja juga yang pernah mengalami gempa di masa lalu. Itu yang saya dapatkan clue tertinggi. Kesimpulannya adalah energinya baik atau buruk? Baik. Pertandanya baik atau buruk? Ada pertanda baik, ada pertanda buruk. Sangat netral supermoon kita di tahun ini. Tetapi sekali lagi, semoga kita termasuk orang-orang yang dipilih sama Allah buat dihindarkan dari apapun yang kurang baik, baik itu musibah, fitnah, penyakit, virus, bala, dan hal-hal yang tidak baik untuk kita semua. Katakan amin, saudaraku, amin. Semoga semua makhluk selalu berbahagia dan dihindarkan dari bala, amin ya Allah. Ini juga salah satu hal yang saya baca, saya terka dan lagi teman-teman selalu bertanya, kenapa ya Mas Tulus kok akhir bulan itu selalu kayak gini. 2023 tuh setiap akhir bulan selalu ada musibah. Dan bukan musibah kecil. Dan ini juga yang saya takutkan sekali lagi. Saya harap mudah-mudahan besok 31 nggak ada apa-apa. Ternyata banyak sekali viral hari ini yang berhubungan dengan musibah. Masya Allah. Dan saya jadi berat untuk membahas ini akhirnya. Jadi pertandanya pertanda baik atau buruk. Pertandanya bisa baik bisa buruk. Dan hal terkuat yang saya saksikan atau yang ingin saya simpulkan terkait dengan hari ini yang saya bahas sekarang terkait dengan fenomena supermoon, ada 3 hal tadi sudah saya jelaskan, tetapi yang paling kuat adalah gempa di daerah yang dekat dengan laut. Bisa dibilang ini mungkin kepulauan yang tidak terlalu besar, tetapi dengan air di sekitarnya. Ini di bayangan saya, ini di angan-angan saya yang keluar secara spontan. Wallahu alam. Semoga teman-teman, saudara-saudaraku semua dimanapun kalian berada termasuk orang yang dipilih sama Allah buat dihindarkan dari hal-hal yang tidak baik tadi. Amin. Mudah-mudahan yang kita baca secara baik dijadikan kabul sama Allah, yang tidak baik semoga Allah tangguhkan dan Allah tiadakan. Amin ya Allah. Matur sembah nuwun, semoga manfaat video hari ini saudara-saudaraku. Jangan lupa terus jadi manfaat buat orang-orang sekitar kita. Jangan lupa terus jadi berkat buat sesama. Jangan lupa terus berdoa. Semoga semua makhluk selalu berbahagia. Amin ya Allah. Yang sedang sakit Mas terus doakan semoga cepat sembuh, amin. Yang sedang dalam kondisi seret rezekinya semoga dilancarkan lagi sama Allah, amin ya Allah. Untuk yang saat ini belum punya pekerjaan, semoga cepat dapat kerjaan, amin ya Allah. Untuk yang sudah kerja semoga rezekinya berkah barokah, amin ya Allah. Untuk yang saat ini sedang dalam kondisi pengen punya momongan, semoga segera Allah kabul punya momongan, amin. Untuk yang saat ini pengen dekat dengan jodohnya, semoga segera Allah dekatkan dengan jodoh terbaiknya, amin ya Allah. Untuk yang saat ini sedang punya hajat, pengen punya rumah, pengen punya mobil, pengen punya usaha, pengen bahagiain keluarganya, pengen ngangkat derajat keluarganya, pengen haji, pengen umroh, pengen jadi orang yang manfaat buat orang sekitar kita, pengen jadi orang yang cepat ngejual harta warisan untuk kebaikan bersama, semoga hajat-hajat baiknya dengan segera Allah kabul, amin ya Allah. Lancar usahane, laris manis dagangane, amin. Semoga Allah pilih saya dan juga jenengan semua orang-orang yang nonton video ini termasuk orang-orang yang dihindarkan dari virus, penyakit, bala dan juga musibah, amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Matur sembah nuwun, ongge, matur nuwun. Ada anjuran barusan kita hari ini masih dianjurkan untuk memadangkan ngurep ke obor utawa kompor utawa lilin ya rek ya. Boleh, tapi kalau yang pergi-pergi jangan lama ngidupinnya, dimatikan saja nggih demi keamanan bersama. Secara simbolis saja kita melestarikan, menghangatkan, mencari energi baik untuk hari ini, oke? Terima kasih banyak Mas Tulus, minta maaf kalau terkesan gurui atau keminter. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada yang tidak suka saya minta maaf. Kalau yang suka alhamdulillah, mudah-mudahan keberkahan bersama kita semua. Sehat buat jenengan-jenengan yang sedang nonton video ini, berkah buat teman-teman semua. Kalau ada salah-salah kata saya minta maaf yang sebesar-besarnya ya. Mas Tulus pamit mundur, selamat pagi, siang, sore dan juga malam, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah orang baik, sehat selalu ya. Jangan lupa like, komen, subscribe, di share. Kalau ada iklan jangan dimatiin. Like jangan lupa. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.